bergerak. Menggerakkan. Halo sahabat penggerak, perkenalkan kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Melawi. Saya Fitria Ningsih dari SDN 5 Bloyang. Saya Memunawaro dari SMP Negeri 1 Nangapino. Saya Kusmiati dari TK Pertiwi Tiong Kranji. Kami akan membuat demonstrasi konseptual 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum Bu Kus. Waalaikumsalam Bu Fit. Oke, apa kabarnya hari ini Bu Kus? Alhamdulillah luar biasa Bu Fit, sehat. Alhamdulillah ya Bu Kus ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Kus atas kehadirannya hari ini. Sama-sama Bu Fit. Ya, baik. Hari ini kita akan melakukan supervisi pra-observasi ya Bu ya. Iya, Jadi Bu. sebelum Ibu melakukan supervisi atau observasi dengan Koci, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Saya konfirmasi mengenai rubrik penilaian yang akan saya buat. Yang pertama itu terkait prinsip coaching Ibu. Ada 3 coaching ya Bu ya yang harus Ibu penuhi. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Saya harapkan ketiga prinsip ini bisa hadir dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Insya Allah Bu. Amin ya Bu ya. Ya. Yang berikutnya kompetensi yang harus dimiliki oleh Ibu sebagai seorang coaching itu ada 4 ya Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, serta yang keempat itu mendengarkan dengan sah. Bisa Ibu ya? Insya Allah. Amin. Baik, selanjutnya Ibu ada alur coaching dengan teknik Tirta ya Bu ya. Ada yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Itu rubrik penilaian akan saya gunakan. Sejauh ini ada pertanyaan Bu? Untuk sementara belum ada Ibu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Oke, baik, pertanyaan berikutnya Ibu. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan observasi besok? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada Itu yang ingin saya kembangkan Bu. Berarti ada 2 kompetensi ya Bu ya. Iya. Dari kedua kompetensi itu kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan kalau saya boleh tahu? Saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti. Oke, baik. Baik Ibu, pertanyaan ketiga, indikator keberhasilan seperti apa yang ingin Ibu capai pada observasi yang akan Ibu lakukan? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dialami. Baik, apa harapan yang ingin Ibu capai dari hasil observasi yang akan Ibu lakukan nanti? Harapan saya dalam kegiatan coaching nanti, saya berharap coach saya dapat menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi untuk kedepannya coach ini sudah tidak ada masalah yang membebani pikiran mereka. Oke, lebih plong ya Bu ya? Iya, Oke. lebih plong. Baik, terima kasih Bu Kus atas pra-observasi yang sudah kita lakukan ini. Iya Bu, sama-sama. Besar harapan saya nanti kegiatan coaching yang Ibu lakukan bisa berhasil dan berjalan dengan lancar. Amin. Semangat Bu Kus. Semangat. Iya, Assalamualaikum Bu Kus. Waalaikumsalam Bu Fit. Bu Mai, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Bu Kus. Bagaimana dengan Bu Kus? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Saya dengar nih Bu Mai lagi ada masalah nih. Nah, apa sih masalah Ibu yang ingin disampaikan kepada saya? Ya, terima kasih ya Bu udah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Di sini saya kan pada jam pelajaran di kelas saya ngajar di SMP kelas 8. Ada satu anak yang saat jam pelajaran saya menjelaskan tuh ada yang tidur Bu. Di sini saya ingin mencari solusinya, kemudian gue cerita sama ibu.
apa yang bisa diperbaiki dengan anak yang tidur ini. Ya, jadi tujuan kegiatan kita, coaching kita pada hari ini adalah ingin menyelesaikan permasalahan Ibu tentang anak yang tidur di kelas ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, untuk mengatasi anak-anak yang tidur di dalam kelas, Ibu sudah melakukan apa saja? Saya udah melakukan ice breaking, Bu. Iya. Ice breaking seperti apa yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak? Ya, saya memberikan ice breaking kepada anak. Di sini kan di tengah-tengah jam pelajaran supaya anak di sini kan tidak bosan. Itu Bu yang sudah saya berikan. Saat memberikan ice breaking, anak-anak berantusias enggak Bu? Antusias sekali Bu. Otomatis mereka ice breaking di sini yang awalnya tidur, mereka kan bergerak, jadi bersemangat. Itu yang sudah saya lakukan Bu. Selain itu ada enggak cara lain atau metode lain yang Ibu lakukan? Iya, di sini saya sudah mencoba awalnya di sini kan menggunakan ceramah kan. Mungkin dengan metode yang saya gunakan ceramah, di sini anak jadi bosan. Saya menggunakan metode diskusi. Ini yang udah saya coba untuk kedepannya supaya anak kalau berdiskusi kan kita bergerak-gerak kan Bu. Jadi anak tersebut tidak tidur. Jadi waktu melakukan diskusi itu reaksi anak-anak bagaimana Bu? Reaksinya mereka senang, kemudian bisa berpikir pendapat, kemudian bisa bergabung dengan kawannya. Kalau misalnya mereka duduk sendiri kan hanya dia mungkin melamun. Itu Bu. Iya. Keinginan Ibu untuk kedepannya, sekali yang ingin dicapai antara 1 sampai 10 berapa Bu? Kalau 10 itu terlalu tinggi ya Bu ya. Kita mencapainya pun butuh waktu, tantangan yang besar. Saya hanya menargetkan di sini mampunya 7 Bu. Dengan adanya 7 di sini mudah-mudahan bisa tercapai keinginan saya. Untuk mencapai angka 7, skala 7 yang ingin Ibu capai tadi, bagaimana cara Ibu supaya anak tidak tidur di dalam kelas lagi? Ya, saya sudah berupaya di sini. Yang pertama kan dengan ice breaking di tengah sela-sela pembelajaran supaya anak tidak bosan yang awalnya mereka diam duduk manis. Dengan adanya ice breaking mereka berdiri, bergerak. Selanjutnya di sini dengan metode yang tadi sudah saya sampaikan dengan metode diskusi. Kalau diskusi kan di sini menyebabkan anak bergerak, tidak di tempat duduk aja. Itu yang sudah saya lakukan untuk menuju angka ke-7 itu gitu. Iya. Jadi yang sudah Ibu lakukan memberikan ice breaking, memberikan metode yang berubah, tadinya metode ceramah berubah menjadi metode diskusi. Nah, untuk perbaikan kedepannya Bu, apa yang Ibu lakukan? Ya, ini dengan perbaikannya di sini ya, saya akan mencari lebih referensi ice breaking yang menarik, kemudian model-model pembelajaran itu yang akan saya cari untuk diri saya sendiri, kemudian saya implementasikan ke siswa supaya anak yang masih tidur atau bosan di sini bisa tertarik dengan ice breaking atau metode yang saya gunakan itu tadi Bu. Baik, jadi Ibu akan mencari ice breaking yang lain lagi Bu ya, yang lebih menarik gitu ya. Nah, selain itu rencana yang akan Ibu lakukan apa lagi? Iya, rencananya di sini saya akan bercerita dengan kawan yang sama-sama ngajar di kelas tersebut. Anak ini kenapa sih kalau jam-jam pelajaran suka tidur? Saya akan mencari atau bertanya kepada guru yang sama-sama mengajar di kelas itu Bu. Ya, berarti Ibu akan mengajak teman gitu ya Bu ya untuk mendiskusikan tentang hal tersebut, tentang anak yang tidur di dalam kelas ya Bu. Iya Bu. Nah, siapa saja nanti yang terlibat selain dengan rekan sejawatnya Bu? Iya,
selain dengan rekan sejawat guru yang mengajar di kelas tersebut, saya akan mendiskusikan dengan wali kelasnya. Kalau misalnya wali kelasnya di sini memang anak ini sering tidur, otomatis di sini akan adanya nanti pemanggilan surat kepada orang tua, Bu. Kita sampaikan, otomatis kalau misalnya di sini anak ini sering tidur, otomatis semua mapel kan, Bu. Di sini akan mempengaruhi nilai terakhirnya. Kemudian kalau tidak mendapatkan nilai, otomatis nanti dapat pengaruh dari orang tuanya. Maka saya di sini berinisiatif nanti dengan wali kelasnya, kemudian guru mapel yang lainnya akan pemanggilan orang tua supaya bisa tidak miskomunikasi lah nanti dengan anak yang suka tidur, kemudian dengan nilainya. Baik, berarti Ibu akan melibatkan teman sejawat dan juga orang tua dan juga kepala sekolah, Bu, ya. Iya. Jadi semua yang direncanakan tadi, yang dari ice breaking, memberikan metode yang berbeda, semoga apa yang Ibu rencanakan nanti bisa terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira ini perlu waktu berapa lama nih, Bu? Iya, ini karena kami ini lagi ulangan ya, Bu. Ya. Jadi saya setelah secepatnya lah, setelah PTS kami akan berdiskusi dengan guru yang mengampu, kemudian wali kelas dan guru BK-nya. Secepatnya untuk minggu-minggu ini lah, Bu. Iya. Terus siapa saja sih yang terlibat untuk membantu Ibu untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami ini, yang mengatasi anak yang tidur di dalam kelas tadi, Bu? Iya, yang saya utamakan di sini adalah wali kelas, Bu. Itu yang saya utamakan. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin Ibu nanti setelah merefleksikan lagi ke depannya, Ibu bisa berkomunikasi dengan saya lagi ya, Bu, ya. Saya tunggu ya, Bu, ya. Iya, terima kasih ya, Bu. Baik Ibu, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kus. Waalaikumsalam, Bu Fit. Oke, baik. Terima kasih Bu Kus. Tadi saya sudah menyaksikan observasi yang sudah Ibu lakukan bersama Koci ya. Iya. Menarik sekali, Bu. Gimana nih, Bu, perasaannya, Bu? Perasaan saya senang, Bu, karena saya merasa bisa membantu Koci untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dialaminya. Oke, baik. Kalau menurut Bu Kus itu bagian yang sudah baik itu pada bagian mana, Bu? Menurut penilaian Ibu dulu deh. Kalau menurut saya bagian yang sudah baik yaitu saya sudah memberikan saya sudah mendengarkan dengan aktif dan juga saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Oke, baik, Bu. Terus yang menurut Ibu kurang maksimal itu pada bagian mana, Bu? Yang menurut saya yang kurang maksimal itu di bagian kehadiran penuh, Bu. Bagian mendengarkan penuh gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya atas pendapat Ibu ya. Di sini kalau boleh saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh ya Bu ya? Boleh. Baik, menurut saya dari hasil yang sudah saya amati tadi, saya sudah melihat ya Bu ya, ada hal-hal yang sudah baik dalam diri Ibu, ada Terima perubahan kasih, Bu. ya Bu ya. Ya. Yang pertama itu saya bisa melihat bagaimana Ibu berusaha mendengarkan dengan aktif ya dari coaching yang Ya. sudah Ibu sampaikan, yang sudah Ibu coaching tadi ya. Ya. Saya bisa melihat bagaimana Ibu berusaha menjaga kontak mata ya Bu ya, berusaha untuk hadir secara penuh ya Bu, konsentrasi ya Bu ya. Jadi Ibu sudah berada dan posisi penuh dalam kegiatan coaching yang sudah Ibu sampaikan. Iya. Dan itu sangat berdampak sekali ya Bu ya terhadap hasil dari percakapan yang Ibu sudah sampaikan, di mana saya bisa melihat bagaimana Ibu itu sudah mulai bisa mengikuti alur dari percakapan yang sudah disampaikan. Pada bagian identifikasi masalah juga saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan berbobot
yang berusaha Ibu sampaikan, yang ternyata berhasil memancing ya Bu ya, memancing Koci untuk bisa lebih mengeluarkan potensi dirinya. Selamat ya Bu ya, itu. Terima kasih Ibu. Itu menurut saya sudah di atas standar dari hasil rujukan kita. Itu tingkat keberhasilan Ibu. Bagaimana Ibu mendengarkan penilaian saya? Puas? Alhamdulillah sangat senang sekali Ibu. Senang Tapi sekali. walaupun sudah mendapatkan poin plus lah ya Bu ya. Jadi saya pun akan terus berusaha meningkatkan coach saya supaya saya kedepannya lebih baik lagi. Harus gitu. ya Bu ya, harus lebih baik lagi ya Bu ya. Tetap semangat Bu. Ya baik, namun demikian Bu, ada beberapa sedikit yang saya lihat masih bisa harus dikembangkan lagi ya Bu ya. Misalnya tadi saya bisa melihat Koci itu sudah mengeluarkan kata-kata kunci yang belum Ibu tangkap gitu ya, belum Ibu tangkap, belum Ibu ambil. Sebenarnya itu potensinya besar sekali Ibu untuk Ibu mendapatkan jawaban-jawaban yang memukau gitu ya. Mungkin itu lebih diberdayakan lagi Bu. Jadi sehingga kegiatannya itu lebih mendapatkan solusi yang sangat terbaik. Itu saja sih ya Bu yang menurut saya yang harus Ibu kembangkan gitu ya. Baik Ibu. Bagaimana Bu dengan hasil penilaian saya? Saya sangat senang Bu, nanti dengan kekurangan saya akan belajar lebih baik ke depannya supaya saya bisa membantu coach-coach yang datang kepada saya nanti. Oke, baik Bu. Dari hasil coaching yang Ibu sudah lakukan tadi, apa yang terbesit dalam bayangan Ibu mengenai kompetensi yang ingin Ibu capai atau performa terbaik yang ingin Ibu sajikan di kegiatan berikutnya? Yang ingin saya lakukan yaitu saya tetap memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Jadi di situ juga saya akan mengikuti alur tirta. Jadi saya akan menunjukkan dari tujuannya dulu, identifikasinya, mengikuti itunya lah ya Bu ya, mengikuti alurnya tirta tirta dengan baik. Berarti nanti kedepannya Ibu ingin terus memperbaiki diri ya Bu ya, dengan menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, hadir penuh dengan rasa ya Bu ya, mengikuti alur tirta sesuai dengan alurnya. Terima kasih sekali Ibu. Sama-sama Bu. Terima kasih Ibu. Saya berharap bahwa nanti hasil dari refleksi yang Ibu sudah lakukan ini, Ibu bisa catat di dalam form penilaian supervisi ya Bu ya. Itu bisa Ibu jadikan sebagai bahan refleksi Ibu ke depannya. Baik Ibu. Besar harapan saya Ibu semakin tumbuh dan berkembang dengan lebih baik lagi dari hari ini. Saya yakin Ibu. Terima kasih Ibu atas motivasinya. Oke baik Bu Kus, pertanyaan terakhir nih Bu. Siap Sebelum Bu. kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapat dari kegiatan kita? Yang sudah saya dapat dari kegiatan pada hari ini yaitu saya mendapatkan umpan balik. Selanjutnya saya mendapatkan saran dan juga motivasi yang membangun untuk diri saya untuk lebih baik ke depannya. Oke, amin. Saya harapkan apa yang menjadi harapan Ibu dan pembelajaran Ibu hari ini bisa bermanfaat dan berdampak bagi Ibu. Amin. Baik, untuk sesi ini kita akhiri Bu. Terima kasih atas waktunya. Bu, Terima sama-sama kasih juga atas supervisinya. Semoga bermanfaat. Amin. Silakan Ibu melanjutkan dengan aktivitas lainnya. Terima kasih Bu Kus. Sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.